Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang muqarranatun niyat yang di video sebelumnya sudah kita bahas tentunya. Sekarang kita lanjut kepada kafiat memakai muqarranatun masjub ini. Tiada membawa qasad ta'rid dan ta'in, bahwasanya tiada aku bawa qasad ta'rid dan ta'in ini, aku meninggalkan dia. Karena qasad ta'rid dan ta'in ini udah aku nyatakan pada fi'il. Adapun artinya qasad itu yaitu fi'ilku, seperti duduk di dalam pekerjaan yang lain daripada sembahyang. Maka apabila seperti duduk padanya, maka pergilah mengambil wudhu, lalu sholatlah. Jikalau tiada perintah hati, tiadalah bisa berdiri. Karena dengan perintah hati jua, jadilah ia qasad namanya. Adapun ta'rid itu nyata kepada fi'il, seperti berdiri di dalam meninggalkan pekerjaan sekalian itu, melainkan ku perbuat jua. Maka dapatlah sholat itu semata-mata dengan fi'il. Jikalau tiada dengan kehendak hati, maka sholat itu ta'rid namanya. Adapun arti ta'in itu kepada fi'il jua, seperti berdiri di dalam waktu zuhur atau asyar dan lainnya. Maka adakah dapat badan itu berkehendak atau memilih waktu? Melainkan dengan kehendak hati juga. Maka dapat menyatakan waktunya, seperti sabda Nabi SAW yang artinya tiada sah sholat itu melainkan dengan menghadirkan hatinya. Dan dari itulah sebabnya dekat niat itu dengan kata hati kita. Maka itu sama juga maksudnya dengan kata hati itu bukannya bahasa dan bukan pula suara. Jikalau niat itu kata hati, niscaya berhuruf. Dan jikalau niat itu dekat lidah, niscaya bersuara. Seperti kata Imam Nuh, berawal niat itu mengqasadkan suatu hal disertai dengan fiilnya serta perbuatannya. Karena tiada bergerak badan melainkan dengan gerak hati, dan hati tiada bergerak melainkan dengan gerak nyawa, dan nyawa tiada bergerak melainkan dengan gerak sir, dan sir tiada bergerak melainkan dengan gerak kudarat, iradat Allah Ta'ala juga. Maka itulah jalan tarikat namanya. Artinya pandangan dari bawah ke atas. Adapun pandangan dari atas ke bawah itu tanazul namanya, yakni gerak kudrat Allah, yakni gerak kudarat iradat Allah, menggerakkan sir. Sir menggerakkan nyawa, nyawa menggerakkan hati, dan hati menggerakkan badan. Apabila sudah sampai ma'arifat dan tauhid kita, maka tiada sama diadakan atau tiada diadakan. Karena jangan kanan umpama mayat, jangan kiri, dan Tuhan itu karena akan hidup. Allahu Akbar, maka kata ulama tahunya semata-mata di sini hanya akbar, artinya adalah
Allahu Akbar itu tiada berpermulaan dan tiada berkesudahan, yakni tiada berhingga maksudnya. Siapa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, melainkan zat dengan sendirinya, yang mengata dan yang dikata, yang menyebut dan yang disebut, yang menyembah dan yang disembah pun hanya zat sendirinya, tiada yang lain. Seperti firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang artinya, bagi Allah Ta'ala juga kerajaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan barang keduanya itu miliknya juga, tiada kepada lainnya. Dan lagi firman Allah dalam Al-Quran, ketahuilah olehmu Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala jua yang esa, bermula Allah juga yang melengkapi semesta sekalian alam, selapis-selapis di dalam dan di luar. Dan adapun artinya, selapis-selapis itu seperti yang bergerak dan yang diam di dalam keadaan dirimu itu, dan mendengar di dalam telingamu, dan yang melihat di dalam matamu, dan yang mencium di dalam hidungmu, dan yang mengenal di dalam hatimu. Maka itulah keadaan Allah Ta'ala di dalam diri. Demikianlah pembahasan kali ini. Di lain waktu akan kita sambung kembali. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.